pertama, peluang bersyarat. Peluang bersyarat untuk kejadian tak bebas adalah peluang dengan suatu syarat kejadian lain. Dengan kata lain, peluang bersyarat ini adalah peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Peluang bersyarat dinotasikan seperti ini. Nah, cara membacanya yaitu peluang kejadian B syarat A. Nah, rumusnya adalah peluang A irisan B dibagi peluang A, jika peluang A-nya lebih dari 0. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari peluang bersyarat. Dari soal kita ketahui populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan juga status pekerjaan. Diketahui yang laki-laki yang sudah bekerja sebanyak 200 dan yang menganggur sebanyak 50, kemudian yang perempuan yang sudah bekerja sebanyak 200 dan yang menganggur sebanyak 50. Kemudian kita misalkan kejadian A ini adalah kejadian yang terpilih adalah seorang laki-laki dan kejadian B adalah yang sudah bekerja. Kemudian soalnya yaitu temukan peluang seorang laki-laki yang terpilih adalah yang sudah bekerja. Ini adalah berarti peluang B syarat A. Kemudian yang pertama kita adalah menghitung total laki-laki. Total laki-lakinya adalah yang sudah bekerja 300 dan yang menganggur sebanyak 50. Jadi 300 tambah 50 sama dengan 350. Nah, kemudian kita menghitung laki-laki yang sudah bekerja. Berarti ini adalah peluang A irisan B. Laki-laki dan yang sudah bekerja. Berarti ini sebanyak 300. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu peluang B syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Sama dengan peluang A irisan B-nya itu 300 per peluang A-nya, total laki-lakinya 250. Jadi peluang seorang laki-laki yang bekerja dalam sudah bekerja adalah 6/7. Nah, untuk yang selanjutnya adalah peluang bersyarat kejadian bebas. Jadi peluang bersyarat kejadian bebas ini adalah kejadian satu, tidak berhubungan atau tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lainnya. Jadi kalau misal kita mau menghitung peluang dari kejadian kedua, atau kita misalkan kejadian kedua itu adalah kejadian B, dan kejadian yang pertama itu adalah kejadian A. Nah, kita bisa langsung saja menghitung peluang B-nya. Jadi kita tidak usah memperdulikan atau memperhatikan peluang dari kejadian yang pertama. Sehingga rumusnya adalah peluang B bersyarat A sama dengan peluang B, atau kita cukup menghitung langsung ke peluang B-nya saja. Atau peluang A bersyarat B sama dengan peluang A. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh dari peluang bersyarat kejadian bebas. Dari soal kan diketahui bahwa ditanyakan peluang terambil kartu kedua skop jika pengambilan pertama mendapat as dan dengan pengembalian. Nah, karena dengan pengembalian, maka kejadian pertama dengan kejadian kedua itu tidak saling berkaitan. Sehingga kita menggunakan rumus dari kejadian bebas. Diketahui A adalah kejadian kartu pertama mendapatkan as, dan B adalah kejadian kartu kedua mendapatkan skop. Nah, jawab peluang dari B syarat A sama dengan peluang B per NS. Nah, peluang B itu kan peluang terambilnya kartu skop. Kartu skop dalam satu bridge itu kan ada 13. Sementara NS-nya itu kan dalam satu bridge itu terdapat berapa kartu? Nah, terdapat 52 kartu karena tadi dengan pengembalian. Jadi, walaupun sudah diambil dari kejadian pertama, tapi kan terus dikembalikan lagi. Jadinya kartunya tetap 52 kartu. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi, peluang terambil kartu kedua skop jika pengambilan pertama mendapat as adalah 1/4. Materi yang selanjutnya yaitu kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan merupakan bila dalam suatu proses percobaan kejadian A dan B keduanya dapat terjadi secara sekaligus, maka kita dapat menggunakan rumus apabila diketahui peluang A, maka rumusnya adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A.
Atau apabila diketahui peluang B, maka kita dapat menggunakan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A bersyarat B. Materi kaidah penggandaan selanjutnya yaitu bila dalam suatu proses percobaan kejadian A dan kejadian B keduanya merupakan saling bebas, maka kita hanya dapat menggunakan satu rumus yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Langkahnya yaitu yang pertama kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan A merupakan kejadian pertama jika terambil kartu A dan B merupakan kejadian kedua apabila terambil kartu I. Maka peluang kejadian pertama atau peluang A yaitu jumlah kartu A-nya itu kan ada 4 per jumlah seluruh kartunya ada 52. Dan peluang B syarat A yaitu kartu I-nya kan ada 4 jumlahnya per 51 karena sudah diambil satu kartu. Jadi peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B syarat A. Peluang A-nya itu kan ada 4 per 52 dikali 4 per 51 sama dengan ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 13 dikali 4 per 51 yaitu jadinya 4 per 663. Baik teman-teman, kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai kaidah Bayes, yaitu misalkan A1 sampai AN merupakan suatu himpunan kejadian, merupakan suatu partisi nantinya yang akan kita bagi-bagi dari ruang sampel S semesta dengan peluang A ke I itu tidak sama dengan 0 untuk I 1 sampai K, maka untuk setiap kejadian B dalam S dengan peluang B tidak sama dengan 0 berlaku peluang Bayes seperti ini. Jadi peluang Bayes itu kita cari dengan peluang A ke I dengan syarat B sama dengan peluang A ke I iris B kita bagi dengan jumlahan semua irisan peluang A ke I iris B. Tadi kan dalam kaidah penggandaan kita telah belajar bahwa ini tuh bisa dipecah dengan seperti ini ya. Jadi peluang A ke I iris B ini sama dengan peluang A ke I dikali peluang B syarat A ke I dibagi dengan jumlahan semuanya semua partisi yang ada dari peluang A ke I dikali peluang B syarat A ke I untuk I sama dengan 1 sampai K. Jadi begitu teman-teman. Ini adalah peluang kaidah Bayes yang bakal kita cari nanti, yang bakal kita gunakan untuk contoh soal. Nah, ini contoh soalnya bisa teman-teman pahami dulu, maksudnya bisa teman-teman start dulu video ini, lalu teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita bahas. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita ke pembahasan latihan soalnya. Nah, tentunya biar mengingat teman-teman semuanya mengenai rumus kaidah Bayes, ini saya tuliskan kembali rumus kaidah Bayesnya. Selanjutnya kita mendefinisikan dulu apa yang sudah diketahui teman-teman biar mudah kita masukkan ke dalam rumus kaidah Bayes. Nah, tadi kan diketahui yang pertama itu peluang produk yang dihasilkan oleh mesin satu itu kan 30%. Nah, atau dalam bentuk peluang itu sama dengan 0,3 dalam desimalnya karena 30 per 100. Begitu juga yang lain. Nah, peluang produk mesin 2 kan 45%, sama dengan 0,45, dan yang dari mesin 3 itu adalah 25%, terus sama dengan 0,25. Nah, selanjutnya, tadi kan juga sudah diketahui peluang persyaratnya. Nah, yang pertama itu adalah peluang rusak yang diketahui dari mesin pertama, itu kan 1%. Nah, persen ini sama dengan 0,01. Nah, peluang rusak dari mesin yang diketahui dari mesin 2 itu adalah 1,5% atau sama dengan 0,015. Nah, selanjutnya peluang rusak yang diketahui dari mesin 3 itu 2% atau sama dengan 0,02. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Nah, dari semua yang kita ketahui, kita tinggal masukkan. Nah, jadikan pertanyaannya adalah peluang produk yang dihasilkan mesin 2 yang diketahui produk tersebut rusak. Jadi bentuknya adalah seperti ini peluang persyaratnya. Jadi peluang mesin produk yang dihasilkan mesin 2 dengan syarat diketahui dia itu sudah rusak. Nah,
dalam ini kita gunakan kaidah Bayes untuk mencarinya. Nah, yang pertama itu rumus peluang mesin yang dihasilkan produk yang dihasilkan mesin 2 itu kan yang diketahui rusak itu kan seperti ini, dibagi jumlahan semua produk yang rusak dari 3 mesin yang diketahui tadi. Nah, jadi karena yang kita cari itu dari mesin 2, berarti yang atas itu peluang rusak yang peluang mesin 2 yang diketahui itu rusak, begitu ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari peluang produk yang dihasilkan mesin 2 jika diketahui itu rusak. Nah, ini yang atas adalah irisan dari peluang dari mesin 2 dan juga rusak. Nah, ini yang di bawah adalah jumlahan dari semua irisan-irisan tadi gitu. Nah, kita kan sudah ketahui beberapa angka-angkanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah saya tulis ini. Nah, yang pertama adalah peluang rusak dengan syarat mesin 2 itu kan 0,015 kita kalikan dengan peluang produk dari mesin 2 itu adalah 0,45. Nah, kita bagi dengan perkalian dari jumlahan semua perkalian dari setiap peluang dari mesin itu dan juga peluang syaratnya tadi. Nah, ini kan peluang rusak dari mesin 1 itu 0,01 kita tuliskan 0,01 kita kalikan dengan peluang dari mesin 1 0,3. Lalu kita jumlahkan sama ya, ini mesin 2 sama yang ini. Kita tulis lagi. Nah, untuk yang peluang rusak dengan syarat mesin 3 itu kan 0,02. 0,02 kita kalikan dengan peluang produk dari mesin 3 itu 0,25. Nah, sekarang kita kalikan ketiganya ini. Nah, ini kan sudah kita ketahui semua, tinggal kita kalikan, lalu kita untuk yang bawah setelah hasil kalinya kita jumlahkan, gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang atas 0,015 dikali 0,45 kan 0,00675 kita bagi 0,013 dikali 0,3 ini kan 0,003 ditambah ini sama ya hasil perkaliannya 0,00675 tambah yang ini 0,05. Nah, kita kan udah mengetahui ya tadi. Nah, tinggal kita jumlahkan yang bawah ini 0,03 ditambah 0,0675 ditambah 0,05. Nah, ini kan hasilnya 0,01475. Nah, saya tuliskan ulang di sini. Peluang yang dihasilkan mesin 2 diketahui dia itu rusak adalah 0,0675 dibagi 0,01475. Nah, itu hasilnya 0,4576. Nah, jadi jawabannya adalah dari pertanyaan peluang produk yang dihasilkan mesin 2 diketahui dia itu rusak adalah 0,4576. Tuh teman-teman. Mungkin itu jawaban dari latihan soal yang terakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.